أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Berusaha untuk membekali diri melalui hari-hari yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, mengumpulkan amal-amal saleh, sebab itulah yang akan bermanfaat bagi seorang hamba. Nasab tidaklah bermanfaat, harta tidaklah berguna, amalan orang lain apalagi. Yang bermanfaat bagi kita adalah amalan yang kita lakukan dengan ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya nasab berguna nanti di hari kiamat kelak, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berfirman tabbat yada abi lahab wa tab. Sebab Abu Lahab adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kesudahannya adalah api neraka. Maka ketika Allah turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Nabi, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan paman beliau. Beliau menyampaikan kepada mereka, ishtaru anfusakum ya ma'asyara Quraisy. Sebelumnya mengumpulkan juga seluruh orang-orang Quraisy. Beliau memberikan peringatan kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyyatu ammata Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah bint Muhammad, salini min ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'a. Rasul kumpulkan orang-orang Quraisy. Beliau sampaikan bahwasanya tebuslah diri-diri kalian dari siksa api neraka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah kelak di hari kiamat.
Dari yang pertama disuruh Bani Abdi Manaf, Abbas, Safiyah, Fatimah, sampai putri beliau sendiri beliau ingatkan enggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, anqidhu anfusakum minan nar, anqidhu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian. Kemudian juga dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man batta bihi amaluhu la yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya tidak bisa kemudian dia masuk surga, disegerakan masuk dalam surga, ya dengan karena nasab. Ada paman-paman beliau yang setia membela dakwah beliau. Mereka lah yang akan bersama beliau. Ada juga paman-paman Nabi SAW yang ternyata mati dalam keadaan kufur. Dan beliau sangat berkeinginan keras agar paman beliau masuk ke dalam agama Islam. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul taufiq di tangan Allah. Hidayatul irsyad adalah upaya manusia akan tetap mendapatkan hidayah setelah dia masuk dalam agama Islam ini. Maka ketika kita memperhatikan amalan-amalan yang merupakan amalan prinsip dalam agama ini, berarti kita sudah berupaya untuk menyelamatkan diri kita. Ketika datang salah seorang dari suku Qudha'ah kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, "Ara'aita idza syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitul khams salawatul khams wa sumtu ramadan wa qumtu wa addaitu zakata mali." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala hadha." Karena dia mengatakan, "Mimman ana?" Kata Nabi SAW, "Man mata ala hadha ma'as siddiqina wasyuhada." Dalam riwayat yang lain, ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ketika seseorang ini datang dari Bani Qudha'ah kepada Nabi SAW mengatakan, "Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau adalah Rasulullah. Kemudian aku melaksanakan kewajiban puasa. Aku salat 5 waktu. Aku juga melaksanakan zakat mal hartaku. Aku akan bersama siapa?" Kata Nabi SAW, "Bersama dengan para siddiqin wasyuhada." Allahu Akbar. Derajat-derajat keimanan setelah derajat nubuah, derajat yang paling tinggi, derajat kenabian, tidak bisa dicapai kecuali orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan dirinya dalam rangka beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat ubudiyah yang paling tinggi. Maka Nabi tempatnya sangat tinggi. Ini derajat kenabian. Berbeda dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang filsafat, filosof yang mereka beragama dengan perasaan mereka, beragama dengan hawa nafsu mereka. Mereka katakan bahwasanya setiap orang bisa sampai kepada derajat kenabian dengan mencoba-coba mempraktekkan ini, mempraktekkan itu. Hada kadzdzab, pendusta. Karena menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka merekalah yang bersama dengan para nabi, bersama dengan siddiqin.
derajat yang paling tinggi setelah kenabian adalah siddiqiyah, wasyuhada, bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Dijelaskan oleh para ulama, syuhada dalam ayat ini para orang-orang yang gugur dalam peperangan dan juga para ulama. Karena Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. Jadi dalam ayat ini syuhada adalah para ahli ilmu, para ulama. Kemudian derajat setelahnya adalah as-salihin. Derajat umumnya orang-orang yang beriman, mereka yang bersungguh-sungguh dengan jujur di dalam beragama, memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pahami kalimat la ilaha illallah memiliki rukun-rukun dan syarat, memiliki 10 pembatal keislaman yang paling sering dilakukan oleh umat manusia. Demikian pula dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk dia ikuti kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih ketika mengetahui detik-detik meninggalnya beliau. Aisyah sekalipun istri beliau, orang yang terdekat beliau, tidak tahu apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Aisyah baru tahu kalau kemudian yang dimaksudkan Nabi adalah beliau lebih mementingkan kehidupan akhirat. Ketika Nabi mengucapkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma marida ayya nabiyyin, ma min nabiyyin yamrad illa khuyyira lahu ad-dunya wal akhirah. Tidaklah salah seorang nabi yang menderita sakit melainkan diberikan pilihan dunia atau ke akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah, ku bersama para nabi, bersama dengan orang-orang yang jujur dalam kehidupannya, bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang-orang yang saleh. Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, pertemukanlah aku dengan ar-rafiqal a'la, yang maha tinggi, Allah Jalla wa Ala. Setelah itu beliau meninggal dunia. Sebelumnya para sahabat, mereka berbondong-bondong datang dalam keadaan sedih. Ya Rasulullah, tiap hari di waktu pagi saya berjumpa dengan engkau, di waktu sore kami bermajlis dengan engkau. Tetapi ketika engkau nanti meninggal, engkau akan diangkat derajatnya kepada derajat yang tinggi bersama dengan para nabiyin. Kami tidak akan sampai kepada engkau. Tidak ada sepatah kata pun Nabi SAW mengucapkan kata-kata hingga Allah menurunkan firman-Nya, wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan pengakuan jamaah, tapi amalan Anda membuktikan apakah Anda adalah orang-orang beriman yang jujur. Ketika Anda melaksanakan sunnah-sunnahnya berdasarkan dengan ilmu, bukan pengakuan, bukan ngaku-ngaku. Yang paling orang lain adalah orang yang jauh dari sunnah. Ternyata yang dibutuhkan adalah bukti dari amalan kita. Ketika akidah seseorang, akidahnya sahih benar, maka akan tercermin dalam akhlaknya yang mulia. Itulah hakikat ahlus sunnah. Orang yang paling kasih sayang kepada makhluk dan orang yang paling mengetahui tentang kebenaran. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pikirkan tentang nasib kita di hari akhirat kelak. Akan bersama siapa kita? Kita lihat siapa orang-orang yang menjadi sahabat kita selama kita hidup di dunia. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furudha.
Nabi disuruh sabarkan dirinya bersama dengan orang-orang saleh yang zikir di waktu pagi dan petang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bersahabat dengan mereka banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan, walaupun dia adalah orang yang semiskin-miskinnya di dunia ini. Tapi kita bersahabat dengannya, kita mendapatkan keberkahan. Kita mendapatkan nasihat-nasihat yang jujur, yang tulus, yang dia keluarkan dari lubuk hati yang paling dalam karena kecintaannya agar saudaranya selamat di akhirat kelak. Itu orang-orang yang ikhlas, yang Allah akan kumpulkan mereka dengan orang-orang saleh kelak di hari kiamat, dan derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah serukan kepada seluruh manusia. Allah berikan kepada mereka pengetahuan yang dalam agar mereka bersungguh-sungguh untuk membersamai orang-orang saleh dalam kehidupan yang singkat. Karena urusan-urusan orang terhadap perkara dunia ini tidak akan habis, tidak akan ada ujung pangkalnya. Kehidupan yang semakin rusak karena jauhnya mereka dari petunjuk agama ini, maka para ulama tampil mengabarkan dan mengajarkan kepada mereka ini yang benar. Engkau mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana cara engkau itu mengesahkan Allah, sehingga para ulama membagi 3 macam tauhid agar mereka umat ini paham, mengerti hanya Allah yang menciptakan kehidupan dunia ini. Dialah yang pantas satu-satunya diibadahi. Bagaimana cara kita beribadah? Pahami tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang sebelumnya para ulama tidak membagi demikian. Karena kenapa? Karena umat manusia paham, mengerti ketika dia membaca Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Tidak sebatas diniatkan mengisi waktu, tapi benar-benar dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, kabar yang terbaik adalah apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran tentang dirinya. Maka ketika kita mentauhidkan Allah, meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah yang diutus, dialah yang pantas kita jadikan sebagai suri tauladan, maka kita bersungguh-sungguh melaksanakan rukun Islam yang berikutnya. Salat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, haji bagi yang mampu. Niscaya Allah akan kumpulkan kita bersama dengan siddiqin wa syuhada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada nasihat yang paling berharga melainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tadabburi, resapi kandungan maknanya. Kemudian sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekuatan kita. Manakala kita berpaling dari keduanya, maka kita akan binasa. Dan derajat keimanan seseorang tergantung bagaimana pemahamannya terhadap rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, sehingga dia sempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di Jumat kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk istiqamah dalam kehidupan kita yang singkat ini. Bersungguh-sungguh untuk mencari derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Tidak ada kegembiraan yang dirasakan para sahabat melainkan ketika turunnya atau mendengar Nabi SAW bersabda di hadapan mereka, Al-mar'u ma'a man ahab.
seseorang itu bersama dengan yang siapa dia cintai, dan para sahabat sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongannya kepada kita dan senantiasa memberkahi kita dimanapun kita berada, ketika kita jujur dalam keimanan kita, jujur dalam ketakwaan kita, jujur di dalam kita berusaha untuk mencapai derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah, yaitu kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين.